pertumbuhan premi asuransi, khususnya asuransi jiwa di 2022 ini masih sangat menjanjikan, terutama yang berasal dari lini unit link, yang kita tahu saat ini memberi kontribusi besar 65% dari seluruh premi asuransi jiwa, atau dalam angka terakhir disebut-sebut jumlahnya 93 triliun. Ini sungguh sangat berarti karena dengan terhimpunnya premi unit link ini, maka potensi asuransi jiwa untuk menjadi sumber dana di dalam pembangunan juga tentu akan bertambah besar. Namun di balik angka-angka yang demikian fantastis, termasuk soal RPC yang juga dicatat sangat bagus di sekitar 300% asuransi jiwa, kemudian di level asuransi umum juga sangat meyakinkan. Kita tahu ada sejumlah persoalan yang terutama berasal dari gap antara literasi asuransi masyarakat umumnya yang masih sangat rendah, namun di lain pihak inklusi keuangan masyarakat terhadap produk-produk keuangan sangat tinggi. Artinya masyarakat sudah menyadari menempatkan dananya perbankan sebagai safe haven, tempat yang aman untuk menyimpan dana masyarakat. Terutama sekali di saat pandemi ini, dana masyarakat khususnya dana pihak ketiga dari golongan atas yang nominal 5 miliar ke atas itu mencapai 51% dari seluruh dana pihak ketiga. Ini menjadi sumber dana yang sangat besar, namun mereka datang ke bank semata-mata untuk menyimpan uangnya karena kegiatan ekonomi belum pulih. Namun kemudian oleh aktivitas pemasaran asuransi kemudian beralih menjadi produk unit link. Ini yang menjelaskan kenapa unit link demikian besar, karena itu berasal dari kegiatan bank assurance dari perbankan yang mengalihkan dana nasabah pihak dana pihak ketiga ke produk unit link. Ini timbul persoalan karena tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Mhm. Ini yang harus kita waspadai, begitu. Iya, sebetulnya Itu. juga kalau kita lihat sebenarnya Pak Irfan ya, ada beberapa polemik, ya termasuk yang tadi Pak Irfan juga katakan, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih cukup rendah dibandingkan inklusi keuangannya. Nah ini tentunya yang membuat polemik, utamanya mungkin di unit link, masih banyak masyarakat atau mungkin para yang konsumen pembeli premi asuransi ini atau produk asuransi ini masih belum mengetahui apa saja yang mereka dapatkan ketika membeli sebuah produk atau produk asuransi, utamanya mungkin unit link. Anda melihat apa strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi agar tentunya masyarakat jauh lebih paham ketika membeli sebuah produk asuransi dan tidak terjadi polemik di ujung dari atau di tengah-tengah perjalanan ketika masyarakat terikat pada sebuah produk asuransi? Ya, strategi yang harus ditempuh perusahaan asuransi, terutama mereka harus meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk asuransi. Jadi tidak semata-mata mereka menikmati kenyamanan untuk menjual produk asuransi melalui kanal perbankan, di mana di situ terjadi asimetri information sebetulnya. Bahwa di satu sisi pemasar asuransi atau agen asuransi atau kanal bancassurance mengenal betul bahwa profil nasabah, dalam arti mereka tahu nasabah mempunyai dana yang cukup besar di perbankan, namun di lain pihak nasabah tidak mengetahui produk apa yang dijual oleh perusahaan asuransi. Disitulah perlunya perusahaan asuransi agar meninggalkan zona nyaman ketika mereka mendapatkan akses yang begitu leluasa di perbankan, namun mereka juga harus bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara terbuka, secara transparan, konsekuensi apa yang harus ditanggung oleh nasabah apabila mereka membeli produk unit link. Transparansi Mhm. itu yang dirasakan masih sangat kurang, dan itu yang harus lebih diintensifkan oleh perusahaan asuransi.